Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kelas YouTube yang free ini ya. Jadi ini pembahasan tentang bagaimana sih cara melakukan setelan channel YouTube yang benar. Kira-kira ada dua setelan yang harus teman perhatikan. Pertama, setelan saat ngupload. Yang kedua, setelan dari channel itu sendiri. Nah, ini penting banget buat teman-teman semua, khususnya para pemula, karena ini akan berdampak terhadap performa channel teman-teman dan performa uploadan teman-teman ya. Simak sampai selesai, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Kita langsung bahas saja gimana cara melakukan setelan channel YouTube yang benar. Let's go. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan. Kali ini adalah cara setting channel YouTube yang benar ya, jadi supaya performa channelnya pun benar. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman karena ini penting banget untuk YouTuber apalagi pemula ya, yang baru terjun di YouTube. Jadi pertama kita masuk studio youtube.com. Jadi settingan yang pertama itu adalah ini, kita dari konten ya. Nah, dari konten. Nah, misalkan begini deh, balik dulu. Kita upload konten dulu. Gini. Anggaplah ini judul sudah ada ya. Deskripsi sudah ada ya. Kemarin itu kan playlist belum dibuat kita ya. Jadi nanti kita akan bahas. Setelan pertama adalah video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya. Itu penting banget yang pertama. Selebihnya sudah. Nah, kita anggap upload dulu ya. Kita upload dulu. Nah, di sininya teman-teman sebelum ngupload pastikan posisikan tidak publik dulu ya. Jangan langsung dipublik. Ini setelan yang kedua nih dari postingan ya. Jadi yang pertama dibuat tidak untuk anak-anak. Yang kedua saat upload jangan dulu dipublik dulu supaya direview dulu gitu ya. Jadi kedua ini jangan pastikan tidak publik dulu ya. Jadi posisikan tidak publik dulu, baru kita simpan. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah terupload, jadi kontennya sudah ada. Tadi ini ya yang diupload. Nah, di sini teman-teman edit dulu, ya, edit dulu. Jadi detailnya dilihat kayak gini. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, yang pastikan settingan yang ketiga itu adalah teman-teman di sini tambahkan layar akhir dan juga kartu ya. Karena ini kebetulan videonya pendek, jadi ini nggak muncul. Kalau misalnya teman-teman nguploadnya lebih dari semenit, ini muncul nih layar akhir. Jadi saat layar akhir itu pilihannya banyak ya. Jadi layar akhir itu nanti teman-teman pilih aja. Pilihannya itu ada 4 kalau nggak salah ya. Ini karena nggak bisa diklik. Jadi pilih salah satunya. Itu ya yang ketiga. Lalu yang keempat, kartu silakan pilih. Kartu ini adalah pilihan video, playlist atau channel. Jadi nanti disimpannya di sebelah mana nih? Misalkan video ya. Nah, misalkan video. Nah, ini ditarik nih. Jadi saat orang nonton, misalkan saya setelah 6 menit gitu ya, anggaplah 6 detik atau 6 menit ya. Kalau di sini kan 6 detik. Setelah 6 menit, maka akan muncul sebelah sini. Nah, ini akan menjadi suggest yang nanti orang mau nonton gitu ya. Nah, itu setelan dari postingan dulu ya. Jadi itu saja sih. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke setelan channel itu sendiri. Untuk setelan channel sendiri, teman-teman masuk ke menu setelan. Lalu kemudian di sini teman-teman silahkan pilih IDR ya. Nah, rupiah. Teman-teman boleh dolar juga sih, boleh. Kemudian ini channel. Nah, ini pastikan pilih Indonesia ya. Lalu kemudian kata kunci ini silahkan teman-teman masukkan sesuai dengan niche yang teman-teman pilih. Misalkan tentang bola ya, dunia bola misalkan. Nah, kemudian enter, nanti misalkan informasi bola gitu ya, informasi sepak bola dunia
Jadi intinya silahkan masukkan kata kuncinya sesuai dengan niche teman-teman. Yang selanjutnya next di sini setelan lanjutan. Nah, supaya teman-teman supaya tadi tidak mengklik tidak untuk anak-anak, maka pilih yang kedua. Jadi tidak, tetapkan channel ini supaya tidak dibuat untuk anak-anak ya. Lalu kemudian selanjutnya di sininya teman-teman di bagian klip centangnya dihilangin. Kenapa? Karena kalau misalkan ininya diklik, maka orang-orang boleh tuh ngambil video dari video teman-teman ya. Jadi mau dibikin misalkan short atau apa gitu ya, nah teman-teman dihilangin gitu ya, biar orang lain tuh nggak bisa ngambil kayak gitu. Selanjutnya teman-teman di kelayakan fitur. Nah ini kalau misalkan baru bikin channel itu, maka statusnya akan aktif nih yang fitur standar ngupload video. Tapi kekurangannya teman-teman nggak bisa pasang thumbnail ya. Kalau baru aktif ini tidak bisa pasang thumbnail. Lalu kemudian teman-teman juga nantinya akan banyak kekurangan. Misalkan ngupload akan dibatasi tuh, nggak akan bisa banyak lah intinya kayak gitu. Nah, maka teman-teman harus memastikan yang kedua fitur ini. Jadi teman-teman di sini supaya bisa ngupload lebih dari 15 menit thumbnail dan live streaming, maka teman-teman di sini harus verifikasi nomor telepon. Nah, teman-teman silakan verifikasi dulu aja, tinggal klik kok. Ya, jadi saat diklik nanti akan muncul berapa nomornya, pilih yang SMS, masukkan di sini, dapatkan kode, masukin dah. Nanti otomatis ini akan aktif, ya. Lalu yang ketiga ada fitur lanjutan. Nah ini supaya lebih banyak setiap hari gitu ya, dan lebih lengkap lah menunya. Nah kayak gini, menyiarkan, ngupload lebih banyak, buat lebih banyak short, ya, live stream, dan intinya mengajukan banding. Pilihannya ada 3 ya untuk memastikan channel ini akan bagus atau enggak ya, bukan bagus, memenuhi syarat atau enggak ya. Jadi pertama pilihannya verifikasi video. Jadi nanti di sini ada tombolnya, kebetulan saya sudah ngeklik ya. Jadi verifikasi video atau tanda pengenal atau history, teman-teman tinggal klik aja. Kalau saran saya sih verifikasi yang cepat itu video, karena itu langsung ya, dia nggak menunggu 24 jam, dia langsung. Kalau ini harus history channel ini dia harus menunggu 2 bulan ya, lama gitu ya. Lalu kemudian tanda pengenal ini bisa lama juga. Tapi kalau video teman-teman cukup nantinya hanya sekedar memperlihatkan wajah aja. Ya, seperti itu. Kemudian di sini default upload. Ini kalau misalnya teman-teman nguploadnya dari PC dan ingin langsung saat ngupload itu otomatis ada, maka tinggal tambahin. Kalau saran saya sih judul nggak usah, ya, deskripsi juga nggak usah, karena kan nanti tiap video beda-beda ya. Visibilitas juga silahkan tidak publikan. Kemudian tag juga, kalau misal teman-teman videonya sama boleh diisi, tapi kalau beda-beda mending jangan ya, nanti aja di settingnya. Setelah lanjutan di sininya biasa aja ya, tidak perlu di apa-apain lah kalau ini mah ya. Lalu kemudian izin komunitas dan perjanjian ini nggak usah, kalau saya untuk pemula cukup yang tadi aja di bagian umum, channel, dan default upload ya, seperti itu. Lalu kemudian jika sudah, teman-teman simpan. Nah setelah tersimpan, maka teman-teman itu tadi tinggal mengeksekusi verifikasi beberapa nomor handphone, kemudian wajah, lalu kemudian saat konten juga diperhatikan tadi ya beberapa. Oke, itu untuk bagaimana cara setting channel supaya benar ya, dan nanti akan berpengaruh terhadap performa channel. Lalu kemudian di sini juga teman-teman pastikan akun Gmailnya aktif verifikasi 2 langkahnya ya, atau autentifikasi 2 faktornya diaktifkan. Itu di setelan Gmail ya, setelan Gmail. Jadi di sini nih, saya coba liatin ya, maksudnya verifikasi 2 langkah itu bisa di sini, atau kalau nggak salah di sini ya. Nah di menu monetisasi bisa ya, nggak harus di sini. Jadi teman-teman masuk ke menu monetisasi untuk verifikasi 2 langkah, lalu klik aktifkan sekarang ya. Setelah itu sudah selesai. Oke teman-teman, itu saja untuk video saat ini, dan besok kita akan coba materi yang lain yang pasti ada 20 videoan ya. Dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman supaya bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Sampai jumpa di next video. Terima kasih yang sudah gabung ya, jangan lupa di like dan di subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.